Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tema tentang Yesus Sang Pendoa. Halapalan belakang. Namun doa pertama-tama dan terutama adalah pernyataan iman di hadapan Allah. Doa pada dasarnya berarti mengangkat hati, mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri anak Allah, mengakui Allah sebagai Bapa. Doa hendaknya menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Berikut merupakan beberapa kebiasaan doa dari anak didik saya. Halo, perkenalkan nama saya Kiko dari kelas 7B. Doa menurut saya adalah suatu komunikasi antara manusia dengan Allah. Dengan berdoa, kita dapat menyampaikan suatu rasa syukur atau pujian, permohonan, harapan, bahkan bisa bercerita kepada Allah apa yang sudah kita alami di dunia ini. Kebiasaan saya untuk berdoa adalah sebelum aktivitas, seperti saat bangun tidur atau saat mau tidur. Demikian makna doa dari saya. Sekian, terima kasih. Dalam agama Islam, kami berdoa dengan cara sholat. Sholat adalah cara beribadah dalam agama Islam. Arti sholat adalah doa. Jadi, saat kita melakukan sholat, kita sedang berdoa kepada Allah. Saya sering melakukan sholat maghrib, asar, dan isya, karena waktu sholat lainnya terhalang oleh kegiatan saya. Terima kasih. Saya doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan dari dalam hati, memohon atau meminta pertolongan kepadanya, dan juga berterima kasih atas segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam agama Katolik, kami berdoa dengan cara misa. Arti misa adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi, saat kita melakukan doa, berarti kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan. Saya sering berdoa pada saat bangun tidur, memulai kelas, saat ingin makan, selesai makan, dan doa malaikat pada pukul 12.00 dan 18.00. Semua orang pasti telah mendengar kata doa. Kata doa adalah kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun, banyak orang yang belum tentu paham akan arti doa itu sendiri. Bahkan, tidak sedikit orang yang salah memahami tentang doa. Semua agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, mengenal doa, bahkan mengajarkan umatnya untuk berdoa. Doa itu bukan hanya hafalan semata yang harus kita ucapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diidentifikasi doa sebagai permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Berarti, doa adalah suatu permohonan yang ditunjukkan kepada Tuhan, yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Seluruh kehidupan orang Kristen dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Itu memiliki arti bahwa berdoa bukanlah kegiatan rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk melakukannya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Jika kita tidak bernafas, berarti kita akan mati. Begitu juga dengan berdoa. Jika orang Kristen tidak berdoa, maka ia akan mati secara rohani. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita orang percaya. Tuhan Yesus pada umur 12 tahun sudah berkata kepada orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, bahwa ia harus berada dalam rumah bapaknya. Lukas 2 ayat 49. Yesus adalah satu pribadi yang suka berdoa. Dengan demikian, juga sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus harus suka berdoa juga. Doa dapat menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan kepada kita. Untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil yang tidak biasa. Doa dapat berarti berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita, kekhawatiran kita, kelemahan kita, keputusasaan kita ceritakan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita yang setia. Semua rahasia yang kita bicarakan kepada Tuhan, itu semuanya aman. Dan di saat kita berdoa, justru di situ Tuhan sedang melakukan apa yang kita doakan. Untuk itu, setiap saat kita dapat datang dan berjumpa dengan Tuhan melalui doa kita. Tuhan tidak pernah memberikan aturan untuk berdoa. Tidak seperti makan 1 hari 3 kali ataupun minum obat 1 hari 3 kali juga. Alangkah baiknya kita berdoa dengan anggota keluarga kita,
Karena Alkitab menjelaskan, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Jika kita berdoa bersama anggota keluarga kita dapat saling menguatkan dan mendukung. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam berdoa untuk kita, yaitu doa Bapa kami. Akhir kata, doa tanpa usaha bagaikan manusia tanpa Tuhan. Nah, dari pengalaman beberapa anak tentang berdoa, maka kita bisa menyimpulkan beberapa tentang doa. Yang pertama, arti doa. Doa itu sendiri berarti berbicara dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun juga secara bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa kita biasanya berakar dari kehidupan nyata yang kita alami. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, isi doa. Hendaknya dalam doa kita, kita mengungkapkan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, ketergantungan saya kepada Tuhan. Berbagai macam isi doa seperti doa permohonan, memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Lalu doa juga bisa berupa pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala hidup yang pernah kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, fungsi doa. Doa berfungsi pertama-tama mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Doa juga berfungsi mengungkapkan cinta, kepercayaan, harapan kita kepada Tuhan. Doa juga berfungsi membuat diri kita mampu melihat dimensi baru dari segala peristiwa hidup kita dan karya-karya kita. Doa juga berfungsi mengangkat setiap pekerjaan kita, karya kita, perjuangan kita, menjadi karya yang bersifat apostolik atau merasul. Lalu yang keempat, syarat doa. Dalam berdoa, hendaklah kita doakan dengan hati. Doa berakar dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan berdoa diucapkan bisa dengan kata-kata, bisa juga dalam berupa batin, dengan penuh kerendahan hati. Dan yang terakhir, kita berdoa dengan cara berdoa secara batiniah, meditasi, maupun bisa berbicara langsung dengan kata-kata kita kepada Tuhan. Juga kita bisa berdoa dengan penuh sederhana dan kejujuran. Yesus adalah pribadi yang suka berdoa. Seluruh hidup dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapanya. Mari kita senantiasa meneladani sikap Yesus yang senantiasa mengawali dan mengakhiri segala kegiatan dengan berdoa.